Indonesia harus berani melakukan transisi yang ekstrim. Menurut saya ini cukup ekstrim. Gibran memotong beberapa generasi. Tapi ini penting, sudah saatnya. Mohon maaf, saya merinding, Mbak. Oke. Kalau kita bicara konteks perubahan, cerminannya hanya ada di Gibran. Siapa lagi coba? Gibran terancam gagal jadi wapres. Jadi gini, PDIP gugat KPU ke PT UN gara-gara perbuatan melawan hukum. Soalnya KPU nerima pencalonan Gibran jadi wakil presiden. Bahkan Arteria aja bilang kalau ini tuh bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya. Apalagi yang naik ini bagian dari royal family. Gitu katanya. Wah gila, sakit sih PDIP. Jadi, lu masih percaya PDIP anti politik dinasti? Lengkap Jokowi Ma'ruf, Prabowo Gibran hadir di HUT ke-79 TNI. Presiden Joko Widodo tiba di Monas, Jakarta Pusat pada pukul 7.30 untuk menghadiri puncak HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI melaksanakan peringatan HUT ke-79 di kawasan Tugu Monas seperti biasanya ya. Mereka akan melakukan show off alias pamer skill. Ada berkuda, ada terjun. Waduh, ini dari atas Monas ya. Hari ini tuh yang paling seru ya ngebahas soal Gibran Rakabuming Raka. Gimana enggak? Wakil presiden terpilih ini kayaknya masih belum diyakini banyak orang akan benar-benar dilantik. Saya nggak bilang banyak orang sih, beberapa orang aja deh. Beberapa kubu masih mengusahakan melempar isu dan narasi bahwa Gibran bisa saja nggak dilantik. Tapi ini beda pandangan sama politisi dari kalangan artis yang satu ini. Ada Pasha Ungu. Ini mencoba untuk mengomentari juga bagaimana fenomena Gibran Rakabuming Raka ini yang terus diganggu ini. Jadi fenomena yang memang menyedot perhatian banyak orang. Hari ini point of view-nya adalah Gibran. Apa salah Bunda mengandung? Kalau kemudian Gibran ini faktanya memang masih berusia muda dan ditolong atau ditunjang dengan keputusan MK kemarin, akhirnya dia bisa masuk sebagai bakal cawapres kita. Salahnya di mana? Saya mohon maaf, saya tidak kenal Gibran secara dekat. Saya baru ketemu juga di pertemuan kemarin. Itu pun juga ya sekedarnya gitu. Tidak ngobrol. Saya tidak punya kepentingan dengan Gibran. Saya ini Partai Amanat Nasional, nggak ada urusan dengan Pak Gibran gitu. Tetapi maksud saya yang harus saya sampaikan begini, kita juga harus cerdas, kita juga harus terbuka cara berpikir kita gitu. Tidak sedikit kok anak gubernur jadi bupati. Tidak sedikit anak bupati jadi anggota DPR. Atau terbalik, mungkin dia anak ketua DPR senior, anaknya jadi wali kota. Itu banyak. Apakah itu politik dinasti? Enggak. Masyarakat yang menentukan, masyarakat yang memilih. Hari ini kalau kemudian Gibran menjadi penolakan bagi semua orang, ya jangan dipilih, selesai kan. Tapi ingat gitu loh, ini pesan bagi anak-anak muda hari ini, yang hari ini usianya 30 sampai 40 tahun. Dengan lolosnya Gibran sebagai cawapres, apalagi sampai dia menjadi wakil presiden, ingat buat yang anak-anak muda hari ini, mungkin saja 5 tahun akan datang giliran kalian yang akan menjadi calon wakil presiden. Kita nggak tahu. Indonesia harus berani melakukan transisi yang ekstrim. Menurut saya ini cukup ekstrim. Gibran memotong beberapa generasi. Tapi ini penting, sudah saatnya. Mohon maaf, saya merinding, Mbak. Kalau kita bicara konteks perubahan, cerminannya hanya ada di Gibran. Siapa lagi coba? Oke. Ini Pasha Ungu sampai merinding nih ya ngebahas Gibran begitu. Kalimat memotong beberapa generasi, ini kalimat yang menarik nih untuk kita bahas ya. Betapa ada banyak politisi senior yang dari dulu tuh berkiprah di dunia politik, berharap salah satunya harapan mereka bisa jadi RI 1 atau minimal RI 2 yang sekarang sudah sah secara hukum diamanatkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Mungkin karena Gibran melompati beberapa orang untuk sampai di posisi itu, orang-orang yang merasa dilangkahi ini jadi gak terima. Bisa jadi kan? Oh, saya itu udah berkiprah di dunia politik itu udah lama, lobby saya tuh udah ke banyak orang gitu.
Saya pernah menjabat di posisi ini dan ini. Ini kenapa giliran Gibran mulus sekali? Mungkin itu pikiran buruk orang-orang tentang Gibran Raka Buming Raka. Mereka tidak memilih untuk mengkalkulasi, menghitung dan menimbang kualitas dari Gibran. Jadi lebih mengedepankan rasa nggak terimanya aja gitu ya. Kalau misalkan memang ini perlu perubahan yang ekstrim, kata Pak Asya, ini perubahan tercermin di Gibran dan benar. Saatnya anak muda punya harapan ya. Maksudnya ini kan jadi pendidikan politik juga bagi generasi muda. Gibran bisa. Artinya mereka semua punya kesempatan tanpa harus takut, sungkan apalagi kepada politisi-politisi senior. Kalau nggak mau dibilang tua ya. Untuk bisa kemudian masuk ke dunia politik dan bisa mencapai satu posisi yang tinggi gitu. Karena namanya juga politik ya, apalagi politisi-politisi kawakan. Mereka akan melindungi diri, agak defensif ya kan, ini mata pencaharian saya gitu dan seterusnya gitu. Bahkan beberapa hari terakhir ketika Prabowo menghadiri beberapa acara kenegaraan, misalkan itu yang terakhir pelantikan DPR dan DPD, tidak dibersamai oleh Gibran, itu orang-orang sudah pada bikin isu. Ini kemana Gibran gitu, ditinggal. Apakah Gibran bersembunyi, ngumpet gitu kan? Macam-macam. Nih dijawab nih. Lengkap. Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Gibran hadir. Lengkap nih di acara HUT TNI. Lengkap Jokowi Ma'ruf, Prabowo Gibran hadir di HUT ke-79 TNI. Presiden Joko Widodo tiba di Monas, Jakarta Pusat pada pukul 7.30 untuk menghadiri puncak HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Ini kemudian didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dan kehadirannya juga disambut Panglima TNI Jenderal Prabowo Subianto. Agus Subianto, hampir sama soal namanya ya. Dan juga Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi yang mengenakan setelan jas dan peci hitam sempat berbincang singkat dengan Prabowo sebelum menuju kursi yang telah disiapkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan wakil terpilih Gibran Raka Buming Raka juga turut hadir. Puas kalian? Muncul nih Mas Gibran. Suasana semakin meriah dengan alunan lagu perjuangan dari drum band dan defile prajurit TNI. Jokowi akan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pidatonya juga di acara yang satu ini. Nih, diarak nih. Lengkap. Ada pasangan presiden dan wakil presiden yang masih menjabat, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Hadir juga sebagai simbol dari keberlanjutan adalah presiden dan wakil presiden terpilih selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Gimana? Masih mau bilang Gibran ngumpet? Muncul nih. Gak mau dikomentarin? Komentarin dong. Kemarin tuh komentarnya macem-macem. Gibran ngumpet karena nggak yakin dia akan dilantik. Gibran ngumpet karena nggak akur sama Prabowo. Nih muncul akur di belakang Prabowo tuh jalannya. Gimana? Sudah mau nyari bahan yang lain nggak apa-apa. Silahkan. Dan bukan cuman Gibran, Jan Etes hadir. Biar puas. Ini antara Prabowo Gibran dan juga Jokowi Ma'ruf Amin kompak ya menghadiri HUT TNI. Itu ada Jan Etes tuh. Gak mau komentarin juga. Jan Etes dihadirkan biar lengkap. Kalian kan nyari-nyari biasanya. Yang gak ada tuh diisuin yang macam-macam. Gak akur, takut, sembunyi. Jan Etes dihadirkan. Biar kalian puas begitu, ya kan. Dan ini memang acara HUT TNI yang ke-79 ya. Bagaimana kita juga harusnya berbangga
bahwa negara kita memang dilindungi oleh pasukan-pasukan yang mumpuni, sehingga memang kita disegani lah, kalau tidak bilang ditakuti. Maksudnya gini, saya tuh mau cerita juga di belahan dunia lain sedang ada perang gitu kan, di Lebanon lah, di mana Ukraina lah, di Gaza Palestina lah, itu sedang tidak kondusif. Bukan cuman tidak kondusif, sampai muncul korban jiwa. Jadi kita sebagai negara mesti ini juga ya, mesti oke juga, mesti kuat juga secara pertahanan. TNI melaksanakan peringatan HUT ke-79 di kawasan Tugu Monas seperti biasanya ya. Mereka akan melakukan show off alias pamer skill. Ada berkuda, ada terjun. Waduh, ini dari dari atas Monas ya. Oke. Ada atraksi pesawat juga. Oke. Saya mau bahas ini deh. Satu bentuk yang dijadikan backdrop untuk memasang videotron gitu kan. Itu kan bentuknya Garuda yang ada di IKN. Politik tuh bukan cuma apa yang nampak, tapi yang nampak kadang perlu ditafsirkan, teman-teman. Ini sebagai simbol aja sih bahwa IKN itu akan jadi satu isu yang Anda nggak akan mungkin goyang. Karena pemerintah ini udah solid, bahkan sampai ke TNI sebagai garda terdepan yang melindungi bangsa ini dari serangan dari luar. Itu juga siap komit juga untuk mengawal pembangunan di IKN. Jadi stop narasi-narasi buruk, narasi-narasi negatif tentang IKN akan mangkrak dan seterusnya gitu. Oke, kita fokus ke Gibran ya. Yang sampai sekarang isunya masih santer sekali bahwa beliau tidak akan jadi dilantik karena banyak isu yang kemudian ditimpakan kepada Gibran. Yang pertama tentang Hufafa, yang kedua juga tentang gugatan PDIP ke PT UN tentang keabsahan Gibran begitu. Negara ini bukan milik keluarga tertentu. Nah, kemana tuh dia dan kawan-kawannya sekarang? Kok nggak ada suaranya? Mana backsound tanah airkunya? Jadi siapa sih guys keluarga yang pengen berkuasa di negara kita itu? Keluarganya siapa sebenarnya? Gua mau ngajak kalian flashback ya. Dulu Gibran, Bobi Nasution itu diusung jadi wali kota oleh partai ini. Ada nggak dari politisi-politisi partai ini dan pendukung-pendukungnya yang teriak-teriak politik dinasti? Tentu tidak ada. Yang ada justru di 2015 ya, MK itu melegalkan politik dinasti. Terus siapa ketua MK-nya kala itu? Paman Usman kah? Tentu tidak. Bapak Arief Hidayat lah ketua MK kala itu, ya. Ada nggak mereka teriak-teriak politik dinasti? Nggak ada, karena semua ini ya untuk kepentingan partai mereka, demi melanggengkan kekuasaan partai mereka. Berbanding terbalik ketika 2024 Gibran maju menjadi cawapres bukan dari partai ini. Barulah mereka teriak-teriak politik dinasti. Barulah mereka kompak menyerang Jokowi dan keluarga. Padahal kalian harusnya melihat rekam jejak kalian sendiri. Nah lo, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, demokrasi, tapi tidak mau menghargai suara rakyat. Yang ada ngambil kursi buat keponakannya. Aduh, D-nya ganti aja deh, ya nggak sih? Gibran maju mendampingi Prabowo emang santer diterpa isu politik dinasti gitu ya. Dianggap Jokowi sedang melanggengkan atau mempraktekkan politik dinasti dengan majunya sang anak mewakili Prabowo di Pilpres 2024. Yang kemudian juga gugatan politik dinasti ini dilayangkan kepada Jokowi
dan disidangkan juga di PT UN. Hasilnya adalah Jokowi tidak terbukti melakukan praktek politik dinasti. Secara hukum sah, sudah disidangkan. Atau paling tidak, bukti-bukti yang dihadirkan oleh penggugat tidak kuat, alias kasusnya gugur. Selesai ya? Selesai. Tapi nggak selesai sampai di situ. Ternyata Mas Gibran tetap direcokin bahkan menjelang pelantikannya. Gibran terancam gagal jadi wapres, jadi gini. PDIP gugat KPU ke PT UN gara-gara perbuatan melawan hukum. Soalnya KPU nerima pencalonan Gibran jadi wakil presiden. Kata Ketua Hukum PDIP Prof. Gayus Lambun, KPU melanggar prosedur pas merevisi peraturan KPU. Harusnya habis putusan MK nomor 90, peraturan KPU diubah melalui DPR dulu. Ini malah langsung diubah aja. Makanya PDIP minta KPU buat cabut keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilpres. Nah, PT UN bakalan bacain putusan pas 10 Oktober, tepat 10 hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober. Udah gitu, kalau gugatan PDIP tadi keterima nih, pencalonan Gibran jadi wapres bisa dianggap gak sah dan doi terancam gak bisa dilantik. Waduh, tapi pada sadar gak sih kalau sekarang Prabowo kemana-mana itu selalu barengan sama anaknya Didit, ketimbang Gibran yang jadi wapresnya. Tuh, ya kan bener kan? Desuin begini. Barusan ada acara HUT TNI, hadir Mas Gibran bersama Pak Prabowo. Jan Etes ikut biar lengkap. Silahkan nyari bahan yang lain ya. Silahkan nyari bahan yang lain. Kenapa kita tidak ngebahas yang ini aja? Bagaimana PDIP juga melakukan hal yang aneh dalam politik ini? Karena kemudian meminta 2 kader terpilihnya yang berhak ya maksudnya untuk menduduki kursi dewan hanya karena ingin memberikan jalan kepada Cucu Soekarno untuk menjadi anggota dewan. Lu tahu nggak apa yang terjadi di balik PDIP? Benar-benar ngeri. Ngeri gimana maksudnya, Pak? Jadi gini, di pemilu kemarin PDIP itu dapat 2 jatah kursi di Dapil Jatim 6. Nah, kursi pertama yang dapat itu Pulung Agustanto, adiknya Pramono Anung. Kursi kedua yang dapat itu Sri Rahayu. Oke, berarti mereka terpilih nih ya jadi anggota DPR. Yoi, otomatis. Tapi yang apes, Sri Rahayu sama Arteria Dahlan ada di satu dapil yang sama dengan Cucu Soekarno, Pak. Emang kenapa kalau satu dapil? Nah, ini yang seru. Romi Soekarno, Cucu Soekarno yang tadi, itu kan ada di urutan keempat. Jadi ada Pulung, Sri Rahayu, Arteria, baru Romi kan. Nah, PDIP ngirim surat ke KPU kalau Sri Rahayu ini mengundurkan diri. Gua nggak tahu apa alasannya. Oke, terus? Kalau kayak gitu, yang mestinya naik Arteria dong, urutan ketiga. Tapi di tanggal yang sama, PDIP juga bilang kalau Arteria mengundurkan diri. Ancuk, berarti mereka berdua dicekal dong ya? Bahkan Arteria aja bilang kalau ini tuh bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya. Wow. Apalagi yang naik ini bagian dari Royal Family. Yeah. Gitu katanya. Wah, gila. Sakit sih PDIP. Jadi, lu masih percaya PDIP anti politik dinasti? Bahkan Arteria aja bilang kalau ini tuh bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya. Wow. Apalagi yang naik ini bagian dari Royal Family. Yeah. Gitu katanya. Wah, gila. Sakit sih PDIP. Jadi, lu masih percaya PDIP anti politik dinasti? Yang saya lebih percaya adalah politik pasti soal kepentingan. Ketika kepentingan mereka itu merasa dirugikan atau nggak dapat apa yang mereka mau, mereka akan tuduh sana sini. Tapi ketika mereka butuh, mereka akan melakukan hal yang sama.